satu hal yang bisa men-trigger kita untuk bisa bergerak dan bisa beraktivitas secara positif itu adalah mimpi. Kita mau jadi apa ke depannya? Kita apakah ingin menjadi sosok yang biasa saja, ingin menjadi sosok yang mungkin berguna sedikit untuk masyarakat, atau ingin memberikan jadi sosok yang bisa berimpact lebih terhadap masyarakat. Halo guys, welcome back to our channel Geliat Necis Bisa Podcast, podcast inspiratif, kreatif, dan motivatif. Today there is different than usual because it's me here, Afkarina Fitri, salah satu guru di SMP Negeri 1 Cilimus. Dan hari ini sudah kedatangan alumni yang tergabung dari organisasi generasi Z ya. Iya, betul. Oke, kita sapa dulu. Halo adik-adik yang ganteng dan cantik. Halo. Halo Ibu. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, dan senang banget Ibu bisa berkunjung ke SMP Negeri 1 Cilimus Oke. ini. Iya, betul Pak. Beneran gak nih senangnya? Beneran Bu. Dari hati yang paling dalam. Masya Allah, dari hati yang paling dalam. Berarti kalau misalkan seneng di studio podcast ini udah support dong channel kita. Udah Iya, dong. betul banget. Beberapa menit ke depan kita akan berbincang. Mungkin di sini Ibu belum begitu tahu ya, karena sempat minggu kemarin tuh dikasih tahu bahwa hari ini mau ada kegiatan katanya dari generasi zilenial namanya gitu. Kebetulan kan Ibu berarti ada di atasnya kalian nih, udah generasi milenial, ada lagi generasi yang baru gitu. Jadi tak kenal maka tak sayang, boleh kita kenalan dulu? Boleh boleh. dong. Yang pertama ladies first ya, boleh? Oh, boleh. Oke, boleh Ibu. Terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asri Nuraini Oktaviana. Kebetulan dari Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Kuningan, Ketua Bidang Pendidikan. Kebetulan saya juga alumni sini, angkatan tahun lulusan 2017. 2017, sekarang menempuh pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat di STIKES Cirebon semester 4. Oke, Kak Astri ya berarti. Iya. Kalau yang ganteng nih siapa namanya? Oke, aku kenalan juga nih. Halo Ibu dan teman-teman semuanya. Aku Naufal Adam Basyair, boleh dipanggil Naufal. Aku sekarang lagi menempuh pendidikan di FK Unpad semester 6 sekarang. Oke. Dan dari Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Kuningan juga. Aku di sini sebagai ketua umumnya gitu. Masya Allah, berarti kalian satu angkatan ya? Beda. Aku di bawahnya. Oh, di bawah setahun. Di bawah, Oh iya, iya. iya. Oke. Karena belum tahu nih, boleh dong dikasih tahu dulu generasi Jabar Bergerak dengan generasi Z. Apa itu tuh salah satu kesatuan yang sama atau menjadi bagiannya atau gimana? Oke, boleh. Mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh. Oke. Jadi, iya benar. Jadi waktu 2020 lalu, sebenarnya udah ada dari Jabar Bergerak dari Ibu Atalia sebagai pencetusnya ya. Mungkin dari teman-teman juga sudah pada tahu. Lalu setelah itu Ibu Atalia sudah bergerak untuk organisasinya sendiri, sudah mulai aktif gitu dari Jabar Bergeraknya. Dan kemudian dari anaknya Ibu Atalia sendiri, Kang Eril gitu. Dari Kang Eril dan temannya Teh Cindy itu mencetuskan suatu organisasi yang memang seperti Jabar Bergerak namun bisa untuk anak muda gitu, dengan fokus di bidang pendidikan dan kemanusiaan gitu. Lalu dibuatlah Jabar Bergerak Zilenial. Nah, Zilenial ini sendiri merupakan singkatan sebenarnya. Oh, zilenial itu singkatan. Iya, dari gen milenial dan gen Z gitu. Jadi dua fokus dari Jabar Zilenial ini memang untuk anak-anak muda yang tergabung di gen Z dan juga gen milenial gitu. Jadi memang organisasi yang berbeda sebenarnya untuk Jabar Zilenial dengan Jabar Bergerak itu, namun masih terafiliasi seperti itu. Oke. Mungkin aku nambahin ya, kalau boleh. untuk di Kabupaten Kuningan sendiri, alhamdulillah kita tergabung sebelumnya hanya ada 15 orang ya Kang ya. Hanya ada 15 orang pengurus. Kita tergabung tadinya sebagai relawan Hayudi Ajar Bumi Pasundan. Jadi kita tergabung karena pernah melaksanakan suatu bentuk kemanusiaan di bidang pendidikan, yaitu menjadi relawan mengajar di suatu panti asuhan di salah satu desa
pedalaman juga di Kabupaten Kuningan. Kemudian kita tergerak untuk menjadi pengurus dari Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Kuningan. Kemudian setelah dari 15 orang itu, karena kita punya banyak sekali program-program bentuk-bentuk kemanusiaan dan pendidikan yang ingin kita realisasikan ya Kang ya, makanya dari 15 orang itu kita membentuk lagi, melakukan open recruitment di dalam 4 bidang, yaitu kemanusiaan, pendidikan, MSDM dan Humas, yang alhamdulillah sekarang tergabung ada 43 orang anggota dari Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Kuningan. Berarti itu 43 orang hanya di Kabupaten Kuningan aja ya? Kabupaten Kuningan. Terus awalnya nih kalian bisa termotivasi untuk bergabung dengan organisasi ini tuh apa? Oke, kalau aku pribadi sendiri, karena waktu itu sebenarnya aku mendapatkan info pada akhir tahun 2021 bahwa Jabar Bergerak Zilenial ini akan mengadakan program kerja di daerah. Jadi dulunya JBZ ini program kerjanya terpusat di daerah Bandung, di provinsi, kayak gitu, ibu kota provinsi. Namun pada akhir 2021 mulai ekspansi ke daerah, salah satunya dengan tadi Hayu Diajar Bumi Pasundan. Lalu di situ aku sendiri ingin berpartisipasi karena aku merasa bahwa aku dari Kuningan, namun aku belum kenal lebih jauh tentang daerah aku sendiri gitu. Aku belum bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk Kuningan. Maka dari itu aku ingin mencoba berpartisipasi dengan memberikan sedikit mungkin yang aku punya, seperti itu. Lalu setelah jadi volunteer, ternyata setelah aku kenal dengan Teh Asri, dengan teman-teman yang lain, aku merasa nyaman dengan lingkungan kerja dan teman-teman yang ada di JBZ Kabupaten Kuningan ini gitu. Jadi nambah lagi relasi untuk berteman ya kan. Betul. Asri sendiri gimana? Oke, kalau aku sendiri sebetulnya pengen bergerak di Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Kuningan ini karena memang pemuda di Kuningan itu cukup banyak, mereka cukup punya prestasi, kemudian punya kelebihan-kelebihan yang memang bisa mereka salurkan. Nah, hal yang ingin kita laksanakan itu segala sesuatunya harus dimulai dari diri kita sendiri. Maka dari itu kita dulu yang bergerak. Ketika kita sudah bergerak, ketika kita sudah memulai, baru kita bisa memotivasi orang lain. Jadi harapannya adalah aku, kemudian Kang Naufal, dan mungkin teman-teman dari Jabar Bergerak Zilenial yang lain adalah ingin memberikan manfaat untuk teman-teman di luar sana, ingin memberikan kebaikan-kebaikan gitu, bahwa masa remaja, masa muda, masa zilenial itu adalah masa emas untuk kita bisa melakukan hal-hal positif gitu. Bukan malah seperti mungkin berkaitan dengan materi yang tadi kita bahas tentang kenakalan remaja dan lain sebagainya, tapi kita bisa memberikan hal-hal yang positif gitu. Apalagi kita kan sebagai generasi emas di tahun 2045 itu harus memberikan dampak yang positif buat teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu, Ibu. Untuk program-programnya sendiri kan tadi ada beberapa bidang tuh ya. Terus kalian kan tadi sedang menempuh pendidikan dan backgroundnya itu di kesehatan. Ya kan, di kesehatan masyarakat dan kedokteran gitu. Apakah sosialisasinya kan sekarang di sekolah nih kayak gitu. Berarti ini salah satu program dari bidang pendidikannya di organisasi Gen Z atau bagaimana? Oke, iya, jadi kalau di JBZ sendiri kan ada, memang tadi ada beberapa bidang, ada MSDM, Humas, lalu kemanusiaan dan pendidikan. Dan alhamdulillahnya untuk program kerja yang JBZ Goes to School ini memang program kerja eksternal pertama dari JBZ Kuningan yang ada di bidang pendidikan gitu. Lalu selain JBZ Goes to School ini memang ada program kerja lain gitu. Nanti ada webinar peningkatan motivasi belajar, ada, kita akan adakan Hayu Diajar juga, ada Expo Kampus juga. Jadi banyak dalam satu periode nanti banyak program kerja yang akan kita laksanakan kayak gitu. Dan untuk dari background Jabar, anak mahasiswa dari Jabar Bergerak Zilenial sendiri itu berbeda-beda sebenarnya. Jadi mungkin yang di sini dari kesehatan, tapi ada juga yang dari pendidikan, ada yang dari teknik, seperti itu. Oke. Terus ketika kalian sudah datang nih bersosialisasi, terus berbagi ilmu dengan anak-anak yang sekarang masih remaja gitu ya, responnya bagaimana tentang organisasi yang kalian kenalkan ke bagi mereka gitu? Mungkin pasti
nggak gampang ya Bu ya, karena mereka kan pasti punya cara pandangnya masing-masing gitu, nggak semuanya bisa menerima dengan positif. Tapi bagaimana itu yang menjadi tantangan kita di Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Kuningan, bahwa kita harus bisa memberikan afirmasi positif gitu untuk mereka, bahwa Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Kuningan ini bukan organisasi yang hanya ingin membuat telah, hanya ingin buang-buang waktu, hanya buang-buang materi dan lain sebagainya, tapi kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi gimana caranya kita bisa memotivasi teman-teman bahwa kita itu punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk orang lain, seperti itu. Terus kalaupun memang ada teman-teman yang memang sulit untuk bisa menerima kami gitu, nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu, karena segala sesuatu kan harus ada prosesnya terlebih dahulu. Ketika kita semakin kita bisa menunjukkan eksistensi kita, semakin kita bisa menunjukkan hal-hal positif dari Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Kuningan, pasti mereka juga bisa menyerapnya juga dengan positif, seperti itu. Terus tadi katanya dari pembicaraan kita, kalau generasi Z ini sebenarnya kombinasi dari milenial dan Gen Z. Ya. Kalau dari Gen Z-nya sendiri ada karakteristik khusus nggak? Untuk masuk ke JBZ atau untuk masuk ke JBZ. Ya. Kalau kriteria umum itu ada sebenarnya. Jadi kalau untuk yang open recruitment sebagai anggota dan pengurus itu kan kita sudah laksanakan kemarin sebenarnya, dan sudah ada 43 orang sekarang untuk anggota dan pengurus. Lalu untuk kriteria umumnya sendiri memang yang diambil itu adalah yang generasi milenial dan zilenial gitu. Yang kriteria umurnya itu sendiri kurang lebih dari SMA dan kuliah gitu, dari umur sekitar 16-17 tahun sampai 22 tahun. Itu yang memang menjadi persyaratan dari Jabar Zilenial Pusat sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan mengadakan juga program kerja yang memang membutuhkan volunteer, Kak. Ya, jadi nanti untuk program kerja yang membutuhkan volunteer ini kita akan adakan open recruitment lagi, dan itu tidak menutup kemungkinan untuk semua anak muda nih, mau nanti yang mungkin SMA, kuliah, SMP atau bahkan SD, kalau misalkan ingin bergabung di dalam program kerja tersebut itu bisa gitu. Udah ada belum kira-kira program kerja yang bisa diikuti oleh tadi anak SMP bahkan anak SD kayak gitu? Soalnya menarik banget nih gitu. Boleh sih mungkin kalau misalnya untuk kegiatan kayak misalnya nih Hayu Diajar Bumi Pasundan, itu juga sebetulnya bisa melibatkan teman-teman dari SMP gitu. Misalnya dari teman-teman SMP Necis pengen terlibat nih, karena kan di SMP Necis sendiri kan punya nih salah satunya ekstrakurikuler podcast, organisasi OSIS dan eskul lainnya. Nah itu bisa dikenalkan kepada mereka, karena salah satu sasaran dari kegiatan Hayu Diajar Bumi Pasundan itu kan teman-teman TK dan SD gitu. Jadi kan SMP punya tingkatan yang lebih tinggi nih dari sasaran kita, maka dari itu mereka bisa juga dilibatkan gitu dalam kegiatan Hayu Diajar Bumi Pasundan. Entah itu nantinya bisa memberikan games-games atau memberikan pengetahuan dan wawasan-wawasan tentang masa-masa remaja di masa SMP gitu. Itu bisa banget. Bergabung dalam sebuah organisasi pasti nggak manis semua dong, ya kan? Pasti ada kendala-kendala gitu ya. Ada nggak sih pernah mengalami kendala yang sangat berarti gitu? Berarti udah 2 tahun ya kurang lebih bergabung dengan Gen Z dari 2020. Kalau memang Jabar Bergerak Zilenial Pusat itu dari 2020, namun untuk JBZ daerah itu baru di tahun kemarin, Desember. Iya, baru di bulan Desember 2021 kami secara resmi dan mulai program kerja gitu. Dan hambatan sendiri sebagai organisasi yang baru gitu, baru kurang lebih 3 bulanan, ada beberapa hambatan yang kami temukan. Untuk contoh, salah satu contohnya itu ketika memang untuk program kerja JBZ Goes to School ini, kami waktu itu rencana awalnya itu sasaran kami adalah SMA SMK. Lalu setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dikatakan bahwa sebenarnya mereka mendukung untuk program kerja ini dilaksanakan, namun apabila memungkinkan boleh juga untuk dilaksanakan di SMP dan SD. Lalu saat itu kami mempertimbangkan ulang untuk sasaran kami, dan kenapa kami akhirnya memilih sasarannya untuk SMP, dengan pertimbangan untuk SMA itu saat ini sedang masa sibuk-sibuknya mungkin ya, untuk SBMPTN, UN dan sebagainya. Lalu pertimbangan lainnya adalah ada beberapa SMA yang sudah mulai daring kembali seperti itu. Jadi itu untuk pertimbangannya dan untuk hambatannya gitu. Namun sejauh ini alhamdulillah untuk hambatan-hambatan yang ada gitu, tidak ada hambatan yang
besar sekali mungkin. Semoga tidak ada dalam kepengurusan dan masih bisa diatasi. Dari Kak Asri sendiri? Kalau dari aku pribadi mungkin karena kita organisasi baru ya Kang Noval ya, karena kita juga belum banyak dikenal gitu oleh masyarakat. Masyarakat masih bingung nih, bahkan misalnya dalam pengucapan Jabar Bergerak Zilenial juga mereka belum paham gitu, mereka orang-orang awam, kemudian juga nggak tahu nih kita pergerakannya seperti apa. Terus itu juga mempersulit kita dalam misalnya kita melakukan kerjasama, ingin melakukan kemitraan, kemudian juga sulit juga ketika kita melaksanakan program kerja, ingin mencari sponsor, ingin mencari donatur juga cukup sulit ya Kang ya, karena memang belum cukup dikenal gitu oleh masyarakat. Itu sih kendala-kendalanya gitu, belum dikenalnya kita sama masyarakat, jadi membuat kita terhambat dalam hal entah itu dalam mencari donatur, sponsorship atau melaksanakan kerjasama seperti itu Bu. Kalau misalkan di bidang kayak selling, perdagangan, bisnis gitu, ada program kerjanya khusus selain tadi kan kemanusiaan, bidang pendidikan atau bidang bisnisnya juga ada? Oke, kalau sejauh ini untuk dari Jabar Bergerak Zilenial sendiri berfokus pada bidang kemanusiaan dan pendidikan. Jadi belum ekspansi untuk bidang-bidang lainnya, untuk bisnis atau untuk kewirausahaan sebagai macam itu belum. Namun di Jabar Bergerak itu ada memang bidang yang membawahi khusus untuk kewirausahaan. Jadi di situ ada yang bekerja sama dengan Diskoperindak dan sebagainya untuk melakukan program kerja yang memang di bidang perdagangan atau kewirausahaan. Contohnya seperti kemarin itu dari Jabar Bergerak memang ada acara bazar murah minyak seperti itu. Kalau dari JBZ belum sih. Terus apa lagi ya? Berarti kalau misalkan kayak gitu bisa sebagai relawan juga ya, kalau pendidikan di Kuningan sendiri kalian udah mengunjungi sekolah-sekolah mana aja? Atau baru di SMP Negeri 1 Cilimus pertama kali? Kebetulan untuk program kerja yang dari bidang pendidikan itu sendiri, SMPN 1 Cilimus ini menjadi sekolah pertama yang kami kunjungi gitu ya. Karena kenapa kita mengunjungi SMP Necis? Karena kita tahu SMP Necis merupakan salah satu sekolah favorit ya, baik dalam segi prestasi, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Makanya kita menunjuk SMP Necis. Kemudian nanti mungkin ke depannya juga kita ada sasarannya ke SD, kemudian juga ke SMA gitu. Karena program kerja kita di bidang pendidikan dan kemanusiaan itu cukup banyak gitu. Mungkin nanti setelah ini kita bisa ke SD untuk melaksanakan kegiatan Hayu Diajar, Bumi Pasundan, atau mungkin nanti kita juga akan melaksanakan kegiatan webinar peningkatan motivasi belajar. Itu juga mungkin nanti secara online, bahkan itu akan bisa lebih menggait sasaran yang lebih banyak lagi gitu, karena bisa menggait dari pihak mahasiswa, pelajar, SD, SMP, SMA, seperti itu. Masya Allah, bagus banget ya, ternyata generasi Z itu walaupun bagi masyarakat awam itu untuk menyebutkan aja, untuk spelling aja masih susah ya, termasuk ibu juga karena memang baru tahu gitu kan. Itu apa ada motivasi untuk sahabat Geliat di rumah? Oke. Jadi mungkin dari kedua ya, kita sebagai anak muda ini merupakan masa yang cukup dibilang sulit gitu ya. Apalagi masa pandemi ya. Betul. Banyak faktor sebenarnya yang mungkin bisa menyebabkan kita remaja ini bisa ke arah positif ataupun negatif gitu. Banyak banget faktor yang bisa menjadi pertimbangan untuk hal itu. Namun sebisa mungkin kita sebagai remaja, dari diri kita sendiri kita harus bisa memulai untuk bergerak secara positif. Kita harus bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Lalu kita harus bisa berrelasi dengan orang-orang yang memang positif, lingkungan kita yang positif, sehingga itu akan menjadikan kita sosok yang bisa berguna dan bisa positif juga gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena mungkin masih banyak nih teman-teman kita juga yang mungkin kurang paparannya terhadap hal-hal yang positif itu masih kurang, sehingga dia salah jalan lah, ke jalan yang kurang baik seperti itu. Terus juga di generasi Z ini kan kebanyakan juga kaum rebahan yang mager untuk bergerak tuh ya. Nah kira-kira ada suntikan positif gak tuh? Kira-kira apa yang harus dilakukan gitu? Oke. Menurut aku satu hal yang bisa men-trigger kita untuk bisa
bergerak dan bisa beraktivitas secara positif itu adalah mimpi. Kita mau jadi apa ke depannya? Kita apakah ingin menjadi sosok yang biasa saja, ingin menjadi sosok yang mungkin berguna sedikit untuk masyarakat, atau ingin memberikan jadi sosok yang bisa berimpact lebih terhadap masyarakat. Karena dengan adanya mimpi itu kita memiliki tujuan untuk kehidupan kita akan seperti apa, dan dari mimpi itu kita bisa bikin nih step by step kita akan seperti apa gitu. Terus untuk mengatasi rasa capek atau lelah kan mengerjakan kesibukan di organisasi dan kesibukan dalam menempuh pendidikan gitu. Apa tuh kira-kira healing-healingnya gitu? Oke, mungkin untuk tips-tips ya buat teman-teman di rumah, kita harus percaya pada prinsip apa yang kita tanam adalah apa yang akan kita petik. Kalau misalnya hari ini kita menanam hal positif, pasti suatu saat kita akan memetik juga hal positif. Apa sih tips yang bisa dikasih gitu buat kaum-kaum rebahan biar mau nih bergerak gitu, buat teman-teman di rumah setelah mendengar podcast ini semoga bisa ayo mau bergerak gitu. Karena masih banyak kegiatan yang lebih menarik daripada merebahan. Betul banget Ibu. Betul. Nah mungkin tipsnya harus dimulai dari diri kita sendiri, harus adanya niat gitu, tadi yang dibilang Kang Noval tentang mimpi. Kita jangan cuman pengen berimajinasi, oh nanti saya mau jadi presiden, nanti saya mau jadi pengusaha kaya raya yang uangnya nggak habis 7 turunan. Itu tuh nggak bisa kalau misalnya hanya dengan rebahan aja. Kita harus mau bergerak, entah itu nantinya sejalan atau tidak dengan mimpi kita, setidaknya ada pergerakan, ada niat. Mulai dengan pada saat bangun tidur harus memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri. Apa nih yang bisa kita lakukan gitu. Harus ada satu hal positif yang bisa kita lakukan, entah itu mungkin memberikan sharing kepada teman sekitar gitu, memberikan ilmu untuk teman sekitar, melakukan kebaikan-kebaikan, ikut kegiatan-kegiatan organisasi, ikut kegiatan kemanusiaan, kerelawanan gitu. Hal-hal seperti itu tuh yang akan membuka kita bahwa dunia itu luas gitu. Kita tidak bisa menentukan kesuksesan kita hanya dari pendidikan. Kita tidak bisa menentukan kesuksesan kita hanya dari harta yang kita punya. Kita juga nggak bisa menentukan kesuksesan kita hanya dari kedua orang tua kita, tapi dari diri kita sendiri. Dari apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam adalah apa yang akan kita petik. Seperti itu. Masya Allah, semoga generasi Z ini ke depannya bisa terus memberikan manfaat ya, baik dari hal yang sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Insya Allah semoga jadi amal baik untuk kakak-kakaknya gitu ya. Semoga apa yang kalian rasakan lelah menjadi lilah untuk kesuksesan kalian di masa depan. Amin. Tapi sebelum Ibu tutup podcast kali ini, Ibu punya fast question nih. Oke, boleh dong. Ini tegangnya naik nih Bu. Naik. Enggak kok, sedikit, cuman berapa ya, 200 lah kira-kira. Kan Bisa karena sampai dalam hidup itu harus ada pilihan kan, Betul, pasti. betul. Dan setiap pilihan yang kita ambil pasti ada resikonya, betul? Ya betul. Oke, siapa dulu nih? Mulai dari Kang Noval dulu. Kang Noval dulu, yang tegang-tegang Yang Kang sudah Noval tegang, dulu ya. ya. Oke. Udah siap? Udah. Nungguin nih Bu, nungguin. Dengan perintah atau tanpa perintah? Tanpa perintah. Tanpa perintah. Kayak jelek atau miskin memikat? Kayak jelek. Hilang uang 2 juta atau hilang semua memori di handphone? Hilang uang 2 juta. Bener. Nanti kenangan sama mantan, sama pacar di handphone hilang nggak apa-apa tuh. Kutu buku atau mudah bergaul? Mudah bergaul. Jajan di kantin atau malak jajanan temen? Jajan di kantin, mandiri. Bikin PR sendiri atau nyontek? Bikin PR sendiri. Seragam rapi atau acak-acakan? Seragam rapi dong. Ulangan atau banyak tugas? Ulangan deh. Ulangan deh. Walaupun ngapalinnya SKS ya. Iya. Bener-bener. Minta maaf atau memaafkan? Minta maaf. Oke. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Jago masak atau jago cari duit? Jaga cari duit. Best friend apa dia orang yang spesial? Best friend. Best friend. Oke. Sekarang untuk Kak Astri, pertanyaan yang sama. Dengan perintah atau tanpa perintah? Tanpa perintah. Kayak jelek atau miskin memikat? Miskin memikat. Hilang uang 2 juta atau hilang semua memori di handphone? Hilang uang 2 juta. Oke, bisa dicari ya uang ya? Iya, uang bisa dicari, tapi kenangan itu betul-betul sesuatu yang bermakna dalam hidup. Betul. Kutu buku atau mudah bergaul? Mudah bergaul. Jajan di kantin atau malak jajanan teman? Jajan di kantin. Bikin PR sendiri atau nyontek? Bikin PR sendiri. Seragam rapi atau acak-acakan? Seragam rapi.
Ulangan atau banyak tugas? Banyak tugas. Minta maaf atau memaafkan? Memaafkan. Dicintai atau mencintai? Pilihan yang sulit ya. Mencintai. Kalau bisa sih saling mencintai Iya, ya. betul banget. Jaga masak atau jaga cari duit? Jago cari duit. Best friend atau pacar? Best friend. Organisasi atau keluarga? Organisasi. Organisasi, oke. Sebelum kita tutup, atau ada nggak salam khusus jargon dari Gen Z? Ada. Ya, biar sahabat kalian pada tahu dong. Iya, betul-betul. Jadi jargonnya itu kalau aku nyebut Jabar Bergerak Zilenial, itu nanti jargonnya kami muda siap aksi. Kami muda siap aksi, Siap. oke. Boleh dong dicoba. Oh boleh. Ayo, Boleh. paling. Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Kuningan, kami muda siap aksi. Kami muda siap aksi Iya, gitu. iya. Oke. Boleh ikutan dong yang kaum milenial? Iya, boleh. Ulangi lagi dong. Kolonial boleh. Kolonial ada yang sebelah sana. Oh iya. Berarti milenial ya ibu ya. Di milenial kan tadi katanya kalau generasi Z itu dari tahun 97 ke 2000-an ya. Iya. Kalau kaum milenial itu dari 1980 until 1996. Iya. Masih bisa. Iya, masih Bisa. Oke, gimana tuh Kak jargonnya? Oke, aku mulai. Kalau Kakak sebut apa, kita jawab apa? Oke, kalau aku sebut Jabar Bergerak Zilenial, nanti jawabnya kami muda siap aksi. Oke. Gitu. Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Kuningan, kami muda siap aksi. Oh, kami muda siap aksi. Iya. Ulangi lagi dong, nggak kompak kita. Sekali lagi. Iya, sekali-sekali. Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Kuningan, Kami muda siap aksi. Oke, thank you. Semoga kalian itu tetap untuk melangit tanpa runtuh akan pujian ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you. dadah. Terima kasih ya.